Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangdani. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah dikasih atau tugas yang telah dikasih. Nah, sebelum menjawab tugas yang telah dikasih, kita harus paham nih, apa sih itu pinjaman online? Nah, pinjaman online itu adalah layanan keuangan berbasis digital yang memungkinkan seseorang meminjam uang secara cepat melalui aplikasi atau website tanpa jaminan dan proses panjang. Pinjol itu sendiri menawarkan kemudahan yang menarik, terutama saat darurat. Nah, soal atau pertanyaan yang telah dikasih yaitu saat ini marak sekali bermunculan pinjaman online dan banyak masyarakat yang terjebak utang pinjol, termasuk mahasiswa. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan pendapat terhadap kondisi saat ini. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah harus menjadi pihak yang paling aktif dalam menangani masalah pinjol ini sendiri. Karena pemerintah memiliki wewenang untuk membuat aturan dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah wajib untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan pinjol yang beredar saat ini. Banyak masyarakat yang menjadi korban dari pinjaman online akibat dari lemahnya pengawasan terhadap praktik pinjaman yang merugikan semua kalangan, baik dari mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain. Pemerintah juga harus memastikan bahwa perusahaan pinjol beroperasi secara transparan dan tidak memberatkan masyarakat dengan bunga yang tidak wajar. Pemerintah perlu menindaklanjuti pinjaman online ilegal yang sangat berbahaya karena sering menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi terhadap peminjam. Jika penindakan dilakukan secara konsisten oleh pemerintah, maka tidak akan ada lagi korban dari praktik pinjol ilegal. Menurut pendapat saya sendiri, edukasi keuangan harus jadi program pemerintah yang serius agar tidak ada lagi masyarakat yang terjerat pinjol karena tidak memahami cara mengelola uang dengan baik. Pemerintah juga perlu memperluas program literasi keuangan baik di sekolah, kampus, dan masyarakat. Pemerintah juga perlu menyediakan alternatif seperti pembiayaan yang mudah diakses agar masyarakat tidak lagi merasa sulit dapat bantuan dari lembaga resmi tanpa harus cari jalan pintas, yaitu dengan pinjaman online ilegal. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa sih yang harus dilakukan oleh konsumen dalam menghadapi pinjaman online yang di zaman sekarang ini? Nah, sebagai konsumen, masyarakat harus pintar-pintar untuk memiliki kesadaran penuh bahwa pinjaman online bukanlah solusi untuk semua masalah keuangan, karena
banyak sekali masyarakat di zaman sekarang sebagai konsumen menggunakan pinjaman online untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Padahal utang yang digunakan untuk hal yang tidak penting justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Sebagai konsumen, sebelum meminjam, sebaiknya bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar membutuhkan pinjaman ini untuk kebutuhan? Dan bisakah saya mampu untuk membayarnya tepat waktu? Jika dari diri kita sendiri masih ragu, sebaiknya jangan melakukan pinjaman. Kita sebagai masyarakat atau konsumen seharusnya sangat perlu untuk belajar mengelola keuangan secara disiplin dengan literasi edukasi keuangan agar membiasakan diri untuk menabung dan membantu mengurangi keinginan melakukan pinjaman online, sehingga ketika sangat membutuhkan dana darurat, kita bisa mengambil dari tabungan sendiri tanpa harus meminjam secara online. Dan yang sangat harus dihindari sebagai konsumen, masyarakat perlu menghindari yang namanya gali lubang tutup lubang, karena jika sudah terjerumus dalam prinsip ini adalah salah satu penyebab besar seseorang terjebak dalam lingkaran masalah ekonomi yang sangat berat, yaitu pinjaman online yang sangat sulit untuk diselesaikan. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang harus dilakukan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online lagi? Nah, sebagai mahasiswa yang memiliki peran sangat penting dalam mengatasi pinjaman online sebagai agen perubahan yang terdidik dan memiliki akses terhadap informasi, mahasiswa harus jadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang baik. Sebelum mengajak masyarakat untuk berubah, mahasiswa harus mampu untuk mengelola keuangannya sendiri dengan cara belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menghindari gaya hidup yang berlebihan. Mahasiswa harus aktif dalam memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Dan saya yakin banyak di luar sana yang belum paham bahaya dari pinjaman online itu sendiri dan resiko utang tidak terkendali. Kita sebagai mahasiswa juga dapat membantu dengan melalui seminar, sosialisasi, serta konten edukasi bahaya pinjol di media sosial. Mahasiswa juga dapat membantu masyarakat mencari solusi ekonomi yang lebih produktif dengan pelatihan usaha kecil, pendampingan UMKM, atau kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Peran mahasiswa bukan hanya untuk kritik masalah yang ada, tetapi juga ikut menawarkan solusi yang nyata. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan yang telah saya rangkum. Pinjaman online dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Pemerintah
perlu memperkuat pengawasan serta edukasi. Konsumen juga harus lebih cerdas dalam mengambil keputusan keuangan. Dan mahasiswa sebagai agen perubahan harus aktif menyebarkan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat. Dengan kerjasama ketiga pihak ini, manfaat pinjaman online dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan.